Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para orang tua, pekerjaan majelis saja. Hari ini hari telah kita lalui bulan Ramadan dengan tak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Satu minggu lagi kita akan menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Semoga kemudian amalan ibadah kabula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan penonton biasa saja, tema pokok yang akan kami sampaikan sebagaimana yang sudah lalu membahas tentang tauhid tasawuf. Yang kelima, tauhid tasawuf menikah berkenaan dengan hati. Jika hatinya seseorang benar, dalam arti keyakinannya benar kepada Allah, maka akan berimplikasi kalaban benerna lako, semangatna amal. Katanya tergantung kalaban ate sesehat, ate sebener, qalbun salim, hati yang selamat. Senadima ate konika adalah wilayahna Allah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Maka karena ate wilayahna Allah, maka ate nika kudu ipatepak satepak-tepakna untuk bisa mengefektifkan amal perbuatan kamula, amal kesolehan gula, nika tergantung kalaban qalbun salim, ate sesehat, ate sebener, ate sesalamat. Saya maksud ate sesalamat pun nika dengan semuanya saja, salamat dari tatalok hal. Mon ate nikah selamat dari tatalok hal konika, maka ate kabula selamat, ate mula normal. Kalau ate kabula kiandi tatalok penyakit konika, seekor cakep amrodul kulub, maka ate kabula tak normal dan tak sehat, yang berimplikasi kalaban amal perbuatan kabula nika coba kualitasnya. Sebab innallaha la yanzuru ila a'malikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Nabi, Allah tak ngabes berempa banyak rakaat seelakun ibadna, berempa model kalakuan ibadna, seabas adalah Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ngabes ka ate. Maka ate menikah adalah sesuatu si urgen, sangat penting sekali dalam kehidupan kita, terutama sebagai umat yang beragama, umat Islam, dikasih khusus untuk mendapat perhatian ate menikah
ate si salamet, ate si beres, ate si normal. Napa saya maksud dengan penyakit na ate senyebabakan ate tak salamet, ate tak normal? Pertama adalah ate seandi penyakit sombong, takabur. Sombong nika penyakitna ate, benih penyakitna, benih sikapna, perbuatan. Tapi ate si sombong nika adalah penyakit ate. Napa maksudnya sombong menikah hadirin semuanya saja? Andi pangakuan, andi aku, andi rumoso bahwa andi ponika, andi kita nika aromasa rumongso endi nakatiri. Aromasa amalna katiri, karyana katiri. Sehingga orang ini ketika oleh nikmat, oleh anugerah dari Allah, anugerah apa bisaos, nikah orang nikah tak tahu asyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala, lupa daratan, lupa diri pada kalaban, lupa Tuhan. Orang lupa Tuhan nikah sombong. Tak tahu coodi nikah adalah dalam kawasan rububiyah Allah. Rabbin nas, Rabbil alamin. Jadi Allah selaku pengatur alam semesta semagi-magi nikmat, semagi-magi rahmat, nikah hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita syukuri. Maka orang yang seandi penyakit sombong monika tak kira kenal ke pangeran, tak kira bisa ibadah ke Allah karena disinya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kalla innal insana layatghu ar-ra'ahus tauna. Maka sama sekali orang ini tak kira beriman kalau berfokus mungkin andi penyakit sombong ar-ra'ahus tauna, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalla innal insana layatghu sombong ar-ra'ahustagna, merasa memiliki yang dia miliki adalah dirinya sendiri, merasakan punya anugerah sendiri. Nah, orang yang menikah tauhidna atena la ampun rosak andi penyakitnya mana penyakit takabur. Dan orang yang seandi takabur menikah adalah secara tidak langsung dia telah ngaku-ngaku sebagai pangeran. Karena kekayaannya dia ngaku saya yang kuasa. Karena dia punya jabatan ngaku bahwa saya yang kuasa. Karena dia memiliki kecantikan, dia ngaku seakan-akan dia yang memiliki kecantikan dan kemegahan. Karena tangguh, sakti, dia ngaku-ngaku seakan dirinya setek. Saat dia andi sikap-sikap punika adalah penyakit atis yang rosak, sejauh dari Gusti Allah. Orang yang menikah aromasa dirinya adalah seakan-akan jadi pangeran yang menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika penyakit ate sekutu buang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min takabbur minan kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam ayatnya ibadah sebibit sombong, keangkuhan yang dia menandingi peranan pangeran. Jika bertentangan kalaban tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, kenapa tauhid rububiyah? Orang adik pandangan bahwa satu jana yang mengatur kehidupan termasuk dirinya adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa peran apapun siapapun ada di tangan Allah mutlak. Hanya kita memiliki segalanya nikah adalah karena memang Allah yang memberi anugerah kepada kita sehingga kita memiliki apa yang kita miliki selama ini.
Indikasi pertama adalah takabur. Nomor dua adalah orang seandi penyakit nate. Nomor dua, hasud. Hasud nikah dengki, coba ate kau orang. Penyakit na ate sini berdua apa nikah dengan semuanya satu aja, tak rela, tak ridho atas pemberian Allah. Kalau orang setakabur nikah ngaku-ngaku demi pemberian Allah. Nomor dua, ngaku orang nikah tak rela, tak ridho atas pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain. Karena ikan dia kapi. Nah, orang seandi penyakit hasud kau nikah dengan semuanya saja, nikah orang bertentangan kalaban tauhid mulkiyah malikin nas, bahwa Allah seandi maka Allah pun semagi. Mun Allah magi sesuai kalaban apa cakna kebijaksanaan Allah. Tak mungkin nikmat atau anugerah nikah ibakan ke seseorang terus tadinya terus, tak mungkin. Allah magi-magi secara bertahap. Setong bokto orang nikah andi anugerah, setong bokto tak andi. Minta juga orang lain, setong bokto tak andi, setong bokto andi. Jadi pada andi, pada tak andi. Tapi orang hasud nikah, perona nikah, anugerah nikah ibakan keadilan terus. Maka orang seandi penyakit hasud tak rela, tak ridho atas pemberian Allah kepada orang lain, perona ikatiliona. Orang seandi penyakit ate hasud nikah adalah orang si tak ridho kah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikah penyakit ate nomor dua adalah hasud atau dengki, coba ate ka orang. Kalau ate semua saja penyakit ate adalah riya. Riya nikah adalah pandangannya seelakuni demi Allah. Alako napa bisa minta perhatian orang. Mun orang tak ngabos tak ngalakoni. Mun orang tak memperhatikan tak ngalakoni. Riya. Riya nikah seakan-akan panggilan kepada selain Allah. Saya katakan syirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu ala ammati asyirkul asghar ar-riya. Sesuatu yang sangat saya khawatirkan dari umatku adalah syirik asghar, syirik kecil, sangat kecil, yaitu riya. Riya nikah adalah ngalakoni kebaikan tapi tidak karena Allah, minta perhatian dari orang, maka orang nikah penyakit atina tak normal. Nah, ketika orang tak terbebas dari tiga sikap, tiga sifat nikah, sifat takabur, sifat hasud, sifat riya, maka orang nikah telah terbebaskan dari amradul qulub, penyakit ate sing ngarosak imanna. Mula orang nikah terbebas dari nikah, imanna normal, imanna sehat, atena salamat, maka orang nikah akan bisa menyebabkan kehidupan nikah akan menjadi kehidupan si normal. Dia dapat nikmat, dia syukuri. Ketika nikmat ada pada orang lain, dia rela dan redho, bahkan dia mengucapkan selamat atas anugerah yang diberikan kepada orang lain. Dan dia melakukan terbaik semuanya karya dan perbuatannya semata-mata untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang nikah imanna iman situ tepat, atena ati selamat, persen normal. Tapi mungkin pada tak telak nikah, ati kamu tak normal, ati kamu sakit, dan ibadah kamu nikah juga amal ibadah secuba. Sebab atena tak beras, tak normal, tak sehat. Nikah pun sama saja. Sepenyakit na ateng gelak nikah saya terangkan ke bulan gelak, pada prinsip tauhid. Tauhid nikah pada tak telak, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, kepemilikan dina Allah. Terakhir adalah tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan yang berhak disembah, yang berhak untuk
puja-puji yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin orang kasih jasa saja, maka sebelum lain PR nakabula untuk memperbaiki keislaman agama bula dimulai dengan membersihkan hati kabula. Tapi apa caranya mungkin? Caranya kita mapen berate, masalamat ate, maberas ate, matepa ate kabula. Di antaranya adalah matepa ate, masihat ate, masalat ate, di antaranya kalaban zikrullah. Kalaban zikir kepada Allah dengan betul-betul zikir itu dihayati. Pemahamannya zikir menikah itu diresapi, ditafakuri. Kenapa zikir saya maksud? Saya harus kita lakukan. Tidak ada lain afdal zikri la ilaha illallah. Paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Jadi untuk matepa ate sing gelo, ate sakit, ate tak normal nikah diantaranya jalan untuk maberasna ate kalaban zikir. Zikir dunia hanya sekedar mata zikir atau melafazkan zikir, tapi zikir juga masuk ke ate. Zikirnya masuk ke meresapi kandungan zikir kalaban ate. Maka zikir atena juga noro adzikir, benarnya lisan si adzikir, tapi atena juga kudu adzikir. Sebab setuju dalam zikir mereka benih pahala, benih banyak hitungan zikir tentang. Tapi setuju zikir mereka adalah untuk ngabelai ate, nalkeni ate, ngabelai ate kita untuk betul-betul tertuju kepada Allah. Adapun paling utama zikir mereka adalah la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah yang harus kita pahami, yang harus kita yakini keberadaan? Pemahaman kandungan la ilaha illallah mereka tingkat-tingkat. Tingkat sepaling maba, tingkat kanak-kanak TK. Tingkat dasar. Kenapa? La ilaha illallah terdiri dari dua lafaz. La ilaha ini kan yang mana kalimat nafi, membuang sajajana kepercayaan, keyakinan. Illallah ini kan yang mana kalimat isbat, menetapkan hanya kepada Allah. Dan yang mana kalimat nafi, kalimat isbat. Tapi yang masalah illallah mereka kudu dihayati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ujungnya dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi harus ada seperti itu, harus beda gerakan yang menafikan, yang membuang, dan beda gerakan mengisbatkan, menetapkan. Menyasaking mata la ilaha illallah tanpa ada penghayatan hati kalau benar isbat, maka zikirna kita memberikan faedah pada orang yang membacanya. Sebab nafi isbat nikah la ilaha illallah nikah adalah nalkeni ate, ngabelai ate, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ini setong. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah yang disembah kecuali Allah. Nomor dua, la ilaha illallah, tidak ada yang dituju dalam hidup kita ini, tujuan akhirnya illallah kecuali Allah. La maqsudan illallah. Tidak ada yang dituju dalam hidup ini
cita-cita akhirnya kecuali Allah. Nomor telu, tingkatan orang maca la ilaha illallah, artinya tingkatan nomor telu nomor 2. Nomor pertama apa ya? La ma'budan illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tingkatan nomor 2, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nomor 3, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Yang ada di dunia ini, di mana saja yang ada hakikatnya Allah. Sedangkan kita ini diwujudkan Allah. Kalau tidak karena Allah, kita tidak akan wujud. Dan wujudnya kita ini sementara. Yang wujud selama-lamanya tidak pernah berubah, Allah. Maka Allah yang wujud, hakikatnya Allah. Sedangkan kita ini diwujudkan oleh Allah, dan wujudnya kita sementara. Pada waktunya kita tidak ada. Maka yang ada sebenarnya adalah Allah. Semua alam semesta ini juga ciptaan Allah, diwujudkan Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak ada gerak, tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa. Maka yang ada apa? Yang ada hanya Allah. La mawjudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Yang terakhir, tingkatan la ilaha illallah maknanya adalah la masyhudan illallah, tidak ada yang disaksikan, yang kamu lihat, yang kamu dengar, semua yang kamu rasakan itu Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap, di situ Allah yang berperan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mengerjakan. Semuanya Allah, tidak ada yang lain. Manusia itu hanya pantulan dari Allah. Semua gerak-gerak kehidupan ini, hakikatnya yang mengerjakan adalah Allah, yang menggerakkan Allah. Allah tidak tinggal diam, Allah terus aktif dalam kehidupan manusia secara umum atau secara individu, hewan, makhluk, semua adalah Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu Allah itu mengurus kehidupan, setiap detik. Maka Allah tidak pernah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, aktif, jaga terus, waspada terus, ready and anytime and anywhere. Setiap waktu dan setiap tempat Allah selalu eksis. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah setiap waktu eksis mengatur alam semesta ini. Hanya saja si mujizat saja, zatnya Allah menikah, zatnya Allah menikah, ghaib, ghaibul ghuyub. Zatnya Allah tidak berbentuk cahaya, tidak berbentuk benda, tidak berbentuk unsur-unsur materi. Allah nikah adalah ghaibul ghuyub. Zatnya tidak bisa ditampakkan karena kita tidak mampu bisa mendeteksi Allah, tapi lain-lainnya Allah andi sifat. Allah juga punya asma, Allah juga punya af'al. Maka panjenengan apabila beri keterangan sesemua sekrit sakubi untuk pencerahan kasatejana bahwa la ilaha illallah, pernikahan gelap, saya terangkan kamu ulama ada nampak 4 tingkatan gelap, hakikatnya mengandung unsur la ilaha illallah. La nikah zatullah, tidak bisa dideteksi, la tidak bisa dilihat, tidak bisa diapa-apakan. Allah mutlak, walibul ghuyub, wujudnya Allah, zatnya Allah tidak bisa didetek, tidak bisa diindra, tidak bisa dinalar. Allah wujud. Ilaha, ilaha menikah artinya sifatnya Allah. Dari zat menuju sifat.
Sedangkan sifatnya Allah, sifatnya Allah ini yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha menjaga, yang maha pengasih, yang maha segalanya, maha sifat-sifatnya Allah. Yang punya sifat-sifat kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dideteksi sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu bisa dideteksi melihat ciptaan-ciptaannya. Melihat Allah wasi', maha luas, lihatlah langit. Allah maha pandai, alim, lihatlah ilmu pengetahuan yang begitu banyak, yang tidak bisa dijangkau ilmunya. Alim, keilmuan terus berkembang sedemikian pesat, itu ilmunya Allah, bukan ilmunya manusia. Melalui ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu zahir, ilmu batin, semua adalah menunjukkan ke sifatnya Allah yang maha sempurna. Berikutnya, illa, la ilaha illa. Illa nikah menerangkan asma, nama-nama Allah. Nama-nama Allah apa? Nama-nama Allah nikah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nama-nama Allah menikah. Gunung nikah, namanya asmanya Allah, keperkasaannya gunung. Lautan ini kan nama-nama Allah. Seinya lautan, keluasan, kedalaman lautan juga menandakan kedalaman dan keluasan anugerah Allah. Tanaman, keindahan, kekayaan, saja nama-nama benda yang ada di sekeliling kita ini menandakan nama-nama Allah. Maka kemarin pernah bila menerangkan ikulah subuh mungkin ullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau kamu ingin menulis nama-nama Allah, anugerah-anugerah Allah, sampai lautan semua dijadikan tintanya, pohon dijadikan apelnya, akan kering kehabisan untuk menulis nikmat-nikmat Allah, nama-nama Allah, anugerah-anugerah Allah, dari banyaknya nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada makhluk, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, nama-nama Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi, mana namanya Allah? Namanya Allah yang bertebaran di muka bumi. Laut, gunung, pohon, dengan berbagai macam jenis makhluk, burung-burung yang berindah-indah, warna-warninya, kicauan-kicauannya, bunga-bunga, buah-buahan, kekayaan langit, dan Masya Allah. Tak cukup lisan untuk bercerita asma-asma Allah yang bertebaran di muka bumi. Semua adalah menunjukkan yadullu ala asma'illah, menunjukkan nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah. Namanya Allah diterangkan melalui nama-nama makhluk. Maka kalau semuanya sudah Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah, semuanya Allah. Maka terakhir Allah, la ilaha illallah. Allah mencakup semuanya. Dari awal tadi terlafaz dengan lafzul jalalah Allah, menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara utuh, imma zatnya, imma sifatnya, imma asma'nya, dan imma af'alnya. Semuanya Allah. Jadi Allah itu di mana? Di mana saja Allah, ada Allah. Dalam dirimu ada Allah, dalam alam ada Allah. Semuanya Allah meliput segala sesuatu. Wallahu muhitun bikulli syai'. Allah meliput alam semesta ini, meliput kehidupan ini. Tidak ada kita yang kita lari dari Allah. Semuanya Allah. Berarti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikan zikir, baca la ilaha illallah kutu air sapi. Taulnya baca la ilaha illallah baik, punya baca la ilaha illallah tak air sapi, maka la ilaha illallah kosong, tanpa energi, tanpa kekuatan. Tapi ketika baca la ilaha illallah dengan energi, dengan
dengan tafakur, dengan pemahaman dan penghayatan, maka la ilallah ini akan menambah keimanan. Iman akan bertambah ketika hati ditalkin dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang tarekat, orang tasawuf, ini kan sajadana amalannya la ilaha illallah, zikirnya dengan berbagai macam lagu, macam laguna. Tapi intinya la ilaha illallah, tapi intinya untuk menalkin dirinya, mengajari dirinya tentang Allah saja yang ada dalam kehidupan kita ini. Allah la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat saja. Maka oleh sebab wanita, karena zikir wanita adalah sesuatu yang penting dalam untuk nampai keyakinan kita kepada Allah nikah adalah tatampunnya lewat zikir, maka zikir adalah sebuah kebutuhan pokok yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh kita semua. Zikir-zikir yang kita baca dalam sholat, di luar sholat, ini intinya satu jenis adalah ngacari ate. Maka orang yang tak pernah zikir, tak pernah abiritan, nikah cenderung iman menikah atenya labil, keras. Maka Islam mengajarkan kita untuk zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di pagi hari dan sore hari. Karena zikir itu adalah punya pengaruh besar kepada berasna ate, kepada sehatna ate, kepada normalna ate. Mun orang saya tak pernah zikir, atena nikah cenderung rosak, tak normal dan tak selamat ate. Sebab ate nikah adalah konsumsinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang disertai pemahaman. Hadirin saja, zikir di antaranya seebocah tiap tengah sembajang. Di samping maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dibaca juga ngajari ate la ilaha illallah wahdahu, satu-satunya Allah, la syarika, tidak ada duanya, tidak ada lagi, hanya Allah doang, hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang kuasa, hanya Allah saja yang kaya, hanya Allah yang sempurna. Wahdah, satu-satunya, la syarika, tidak ada lagi, tidak ada lagi, hanya Allah saja. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, kepemilikan, semua punya hanya Allah. Alhamdulillah juga yang dipuja-puji, sifat-sifat apapun punya hanya Allah. Yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan semua kehidupan ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yadil khair, di tangannya lah segala kebaikan hidup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, nikah pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya bacaan saya baca malai adalah bukan nabi ke bukan sembajang di samping ayat kursi, kabula tak akan menerangkan secara panjang lebar karena waktu tak cukup. Intinya bikin apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Saya rasa puji subhanallah, saya puji subhanallah, zatnya Allah, memuji zatnya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang dipuja apa? Sifatnya Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, Allahu Akbar. Yang dipuji apa? Af'alnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saja af'alna. Jadi orang adzikir hakikatnya adalah telah mengajari hatinya untuk ingat kepada Allah, karena Allah semuanya yang ada dalam kehidupan kita ini. Hadirin dan hadirat saja, dengan demikian maka abalika pengajian kelak, maka rumusna orang normal odikna nikah tergantung atena setertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ate seberas, ate sesalamat kalaban zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kalaban istartai kalaban tafakur dan pemahaman akan terus menerus atena akan beras dan selamat. Sampai bisa pengajian pertanyaan mudah pada hari mungkin muka-muka pada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.